Baik, selamat malam Ibu Grace. Selamat malam Pak Renaldi. Malam Ibu Grace juga yang sangat luar biasa. Bagaimana kabar hari ini Bu Grace? Waduh, kabar saya Pak sehat-sehat. Sehat, ya. Jadi Bu Grace, hari ini kita pada tahap supervisor. Saya sebagai supervisor dan akan mencoba bercakap dengan Ibu Grace sebagai coach pada malam ini ya Bu Grace. Jadi Bu Grace, sesuai dengan apa yang diinstruksikan Ibu Grace, apa yang ingin saya bantu Bu Grace untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu Grace ingin kembangkan dalam proses coaching ini Bu Grace. Iya Pak Renaldi, jadi sebentar kami tim akan melakukan coaching Pak. Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada pertemuan hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kehadiran penuh Bu Grace. Iya. Ya Bu Grace, bagian mana Bu Grace yang nantinya Ibu Grace ingin saya amati? Iya Pak, jadi dari proses coaching sebentar Pak yang akan saya fokuskan yaitu pada pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot, oke Bu Grace. Jadi Bu Grace, tapi ini saya sebagai supervisor ingin menanyakan bagaimana yang jadi penilaian Ibu Grace untuk tahap ini atau penilaian Ibu Grace sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu Grace. Iya Pak, jadi dari kompetensi yang ingin saya munculkan pada proses coaching sebentar yaitu mengajukan pertanyaan berbobot karena ada beberapa tujuan yang saya harapkan. Ya. Yang pertama, dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya sebagai coach mengharapkan dapat membantu coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini juga, dengan sendirinya coachee dapat menggali pikiran atau pandangan atau memunculkan ide-ide cemerlangnya yang mungkin belum muncul sebelumnya. Itu Pak. Ya, jadi berpusat pada coachee ya Bu Grace. Jadi dengan harapan dari observasi ini, apa yang akan kita lakukan bersama Bu Grace? Yang akan kita lakukan bersama yaitu ya proses coaching tadi berdasarkan alur cerita yang sudah saya dan coachee sepakatkan sebelumnya. Oh ya Bu Grace, oke Bu Grace. Jadi tahap ini untuk tahap supervisor saya mungkin sampai di sini, dan mungkin Bu Grace selamat melakukan proses coaching kepada rekan coaching yang akan Ibu Grace lakukan. Terima kasih Bu Grace, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Renaldi, terima kasih atas arahannya Pak. Iya, baik Ibu Stevi, kita masuk saja pada tahap pertama Bu. Saya persilakan. Oke ya, selamat malam Ibu Grace. Selamat malam Ibu Stevi. Apa kabarnya? Oh ya, luar biasa. Baik Bu, puji Tuhannya sehat-sehat. Bu, kelihatannya ada yang penting nih yang Ibu mau sampaikan pada sore hari ini ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Iya Bu, ini saya salah Bu, untuk saya boleh diskusikan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu Bu? Oh, boleh Bu, boleh. Saya senang sekali Bu, kebetulan saya lagi lowong nih Bu, jadi boleh kita sharing sebentar. Kira-kira apa yang Ibu mau ceritakan ya Bu?
Kelihatannya menarik nih. Ayo Bu, silakan Bu. Iya Bu. Nah, begini Bu, di TK saya ada peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran dia selalu menangis Bu Grace. Mungkin dia ini belum mandiri Bu Grace. Oh begitu Bu. Emang iya ya, setahu saya kalau anak-anak yang di kelas TK, PAUD ya kebanyakan karena mungkin faktor usia ya Bu. Jadi kadang-kala mereka suka menangis ya Bu. Rewel, suka repotkan guru-guru pada umumnya ya Bu. Iya, saya merasa anak ini belum mandiri karena ketika ditinggal ibunya dia selalu menangis Bu. Makanya dia tidak mau belajar dengan teman-temannya, tidak mau bermain, maunya bersama dengan ibunya Bu Grace. Begitu ya. Aduh, kasihan. Aduh, pasti guru-guru di TK ini pada repot semua ya Bu. Iya Bu, kasihan. Nah, soalnya biasa Bu, kalau awal masuk sekolah begini wajar sih anak-anak sering menangis. Tapi itu juga ada batasnya Bu. Kalau untuk kelompok A sih minimal 3 hari mereka masih bisa menyesuaikan. Tapi kalau kelompok B itu kayaknya sudah tidak bisa lagi, belum mandiri. Pasti harusnya mereka itu sudah mandiri Bu. Tapi ini saya melihat ada di TK yang masih belum mandiri Bu. Seperti anak-anak yang lain. Begitu, itu gambarannya ya Bu. Terus selain yang Ibu katakan tadi, adakah pendekatan-pendekatan lain mungkin yang sudah dibuat guru-guru atau mau yang rencana akan dibuat sebentar untuk mengatasi masalah itu supaya ketika anak-anak TK itu sudah mau masuk ke kelas, mereka tidak lagi bergantung pada orang tua Bu. Kira-kira menurut Bu Stefi, adakah hal lain Bu? Iya, jadi rencana saya Bu itu saya akan membuat pertemuan Bu bersama dengan guru-guru untuk bagaimana kita membangun atau membentuk strategi bagaimana cara menangani anak yang belum mandiri Bu, khususnya di kelompok B itu Bu. Jadi nanti saya akan mengundang guru-guru bersama dengan orang tua untuk melakukan pertemuan. Nah, di sana kita akan membahas tentang strategi bagaimana menangani anak yang belum mandiri, Bu. Oke, Bu, luar biasa sekali Bu idenya Ibu. Duh, saya salut sama Ibu Stefi. Duh, ini memang betul-betul panggilan mengajarnya luar biasa, Bu. Iya, Bu. Kemudian, Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada ndak ide atau prakarsa atau gagasan yang paling terbaik lah yang bisa Ibu jadikan best practice untuk mengatasi permasalahan tadi? Iya Bu, jadi rencana saya begini, saya ingin guru-gurunya itu harus mempersiapkan diri, terlebih dalam mengelola emosi, dan gurunya itu harus sehat Bu, karena kalau anak-anak belum mandiri tentunya dia akan menangis, dan ketika dia menangis dia ada yang berguling-guling Bu, ada yang panjat tembok, pagar, ada yang masuk dalam bawah meja. Jadi itu guru-guru harus sehat Bu, sehat fisik. Karena nanti kalau Baik Bu, baik. Jadi memang kolaborasi itu perlu sekali ya Bu antara pihak pimpinan yayasan, kepala sekolah, guru ya untuk melakukan persiapan awal ya untuk mengatasi jalannya gagasan atau ide yang sudah Ibu prakarsai tadi ya. Jadi Bu, kira-kira enggak Ibu bahwa apa yang direncanakan ke depan itu bisa terlaksana? ya Bu, saya akan berusaha agar supaya apa yang telah kita rencanakan ini itu akan terwujud.
tentunya dengan kerjasama dengan guru-guru dan orang tua. Terlebih juga kepada orang tua, kita harus membangun satu kesepakatan di mana ketika orang tua itu mempercayakan anaknya untuk dididik di TK, tentunya orang tua harus percaya juga dan memberi kepercayaan penuh kepada guru-guru untuk mendidik. Jadi tidak ada lagi yang intip-intip lewat jendela, intip-intip lewat pintu, agar supaya anak-anak bisa mandiri. Karena ketika orang tua juga cemas, itu berkaitan dengan ikatan batin. Jadi nanti anak-anaknya juga merasa cemas. Ketika mereka cemas, mereka takut dan pasti itu menangis dan nantinya dia belum bisa mandiri. Ya, jadi harus membangun kesepakatan dengan orang tua. Oke, Bu Stefi, luar biasa jawaban pandangan Bu Stefi, saya akui memang the best sekali. Oke Bu, saya mau tambah lagi nih. Tadi Ibu katakan bahwa akan membangun komunikasi dengan orang tua guna membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak-anak tadi ya. Salah satunya yaitu kalau tidak saya simak mengadakan rapat orang tua ya lebih awal sebelum KBM berlangsung. Iya, betul ya Bu ya? Iya, Iya. begitu Bu. Kira-kira rencananya kapan Bu? Secepatnya, besok atau kapan Bu? Iya Bu, mulai saya rencanakan itu hari Senin sudah dimulai untuk Oke, jadi rapat bersama dengan orang tua. oke. Jadi pihak siapa saja Bu yang Ibu ajak untuk menghadiri rapat tersebut Bu? Iya, dari yayasan, baru dari guru-guru yang ada bersama dengan orang tua sebagai wali peserta didik Bu. Oke, Bu Stefi, waduh luar biasa Bu Stefi. Saya berterima kasih sekali hari ini Ibu mau bertamu, Ibu mau berbagi dengan saya. Karena basic saya kan sebelumnya guru SMA, SMK, jadi kalau berbicara guru TK atau PAUD ya saya memang agak bingung, tapi luar biasa loh. Hari ini saya banyak sekali dapat pengalaman dari Bu Stefi loh. Terima kasih Bu Stefi sudah mau berbagi dengan saya hari ini Bu. Dan kapan kita diskusi lagi ya Bu ya? Iya Bu, oke Bu, makasih banyak atas waktunya Bu Grace. Sama-sama Bu Stefi. Ya, jadi kebetulan saya akan melanjutkan kegiatan lagi Bu. Jadi kita akhiri di sini dulu Bu ya. Sementara ya Bu ya. Kita kembali lagi pada pertemuan selanjutnya ya Bu. Siapa tahu masih ada lagi ide-ide menarik dari Bu Stefi yang saya mau simak ya Bu ya. Oke, siap Bu. Oke Bu, saya pamit Bu. Ya, terima kasih sama-sama Ibu Stefi, Tuhan memberkati. Ya, demikian. Amin. Ya, demikian Bu dan kita kembalikan kepada observer. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Grace. Selamat malam kembali Bu Grace. Iya, selamat malam Pak Rinaldi. Minta maaf jika mengganggu terus waktunya Pak. Nggak apa-apa Bu Grace, nggak apa-apa. Jadi Bu Grace, dari bagaimana proses coaching yang telah Ibu Grace lakukan? Ya Rasanya Pak, Grace, gimana ya? iya Pak Rinaldi, terus terang coaching yang saya lakukan barusan ya luar biasa. Bersemangat sekali karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapatkan ketika saya melakukan coaching tadi dengan teman kami, Ibu Stefi tadi. Luar biasa, banyak ilmu yang saya dapat. Oke Bu Grace, jadi saya sebagai supervisor dan Bu Grace sebagai coach atau supervisor, mungkin kita akan memberikan umpan balik bagi pelaksanaan coaching tadi Bu Grace. Jadi Bu Grace, menurut Ibu Grace, bagaimana Ibu Grace menilai sendiri performa dari kompetensi tadi Ibu Grace yang Ibu Grace tunjukkan tadi? Iya, terima kasih Pak Rinaldi. Jadi kompetensi yang boleh saya munculkan seperti sudah saya sampaikan pada tahap pra supervisi tadi, bahwa yang menjadi
kompetensi yang akan saya munculkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya percaya walaupun belum maksimal 100% tetapi saya sudah berusaha memberikan yang terbaik kompetensi pertanyaan berbobot. Saya sudah berusaha menampakkan sehingga lewat pertanyaan-pertanyaan itu Koci bisa merespon. Ya, demikian Pak. Apa yang membuat Ibu Grace menilai demikian ya Bu Grace? Ya, karena terjalin komunikasi yang baik antara Koci dan coach. Lewat pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, Koci sudah bisa menangkap dan dia kembali memberikan respon balik atas pertanyaan yang coach sampaikan. Oke, Bu Grace, mungkin boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu Grace? Ya, silakan Pak Rinaldi dengan senang hati. Jadi Bu Grace, saya mengamati tadi pada saat proses coaching terjadi antara Ibu Grace, coach dan coach, saya melihat di mana Ibu Grace berusaha menimbulkan kompetensi-kompetensi yang ada dalam diri Ibu Grace. Ibu Grace berusaha menggali apa yang seharusnya terjadi yang dialami oleh coach, dan Ibu melakukan itu dengan baik dan benar. Dan itu menurut saya Bu Grace sudah sesuai atau sudah lebih dari tinggi dari standar yang kita akan capai ya Bu Grace. Jadi Bu Grace, bagaimana pendapat Ibu Grace setelah mendengar hasil pengamatan saya tadi Bu Grace? Waduh Pak, terima kasih banyak, luar biasa apresiasinya Pak. Berarti kedepannya saya harus berusaha lebih lagi untuk mempertahankan kompetensi yang sudah bisa saya tunjukkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak, semoga bisa memotivasi yang lain. Jadi Bu Grace, mungkin Bu Grace ada tindak lanjut yang akan Bu Grace lakukan selanjutnya ya Bu Grace? Jadi tindak lanjut kedepannya Pak, berdasarkan proses coaching tadi, yang pasti kita akan melakukan kegiatan berkelanjutan ya Pak. Saya akan kembali memantau apakah proses coaching itu berjalan dengan baik atau tidak, sesuai dengan yang disampaikan oleh coachingnya atau tidak. Itu harus terus dipantau ya Pak, karena kita akan melakukan feedback. Ya, terus? Supaya kalau kita melakukan feedback atau refleksi, berarti akan ada kita temukan kekurangan dan kelebihan yang memang harus kita perbaiki selanjutnya. Nah, ya mungkin sudah terbayang ya Bu Grace apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di proses coaching ini. Meningkatkan performa Ibu Grace sebagai coach. Ibu Grace mungkin sudah terbayang ya Bu Grace. Iya Pak Rinaldi. Ya, jadi Bu Grace mungkin meningkatkan performa ini Ibu Grace akan lakukan dengan hal seperti apa Bu Grace? Iya Pak Rinaldi, jadi dan mungkin kapan Bu Grace akan lakukan itu dan di mana yang Ibu Grace akan lakukan itu? Oke Pak Rinaldi, jadi performance ya yang akan saya lakukan setelah melewati tahap pasca supervisi dengan Ibu Stevi, saya akan lakukan pemantauan, kemudian berkolaborasi hingga jalannya apa yang menjadi kompetensi atau hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Stevi tadi. Kemudian melakukan refleksi agar bisa menemukan kekurangan, mungkin kelebihan, atau ada hal-hal yang memang belum terlaksana atau terlewatkan. Nah, itu bisa kita perbaiki lagi. Kira-kira karena apa yang disampaikan oleh Bu Stevi akan rencana minggu depan, berarti ya mulai dari minggu depan lewat gagasan atau ide dari Bu Stevi tadi bahwa akan melakukan rapat orang tua murid untuk membicarakan masalah siswa-siswa yang TK ini. Oh, iya, untuk meningkatkan hasil coach ya Bu Grace. Iya. Ini Bu Grace mungkin perlu diketahui Bu Grace,
Jadi hasil dari pengamatan ini saya catat ya Bu Grace dalam formulir supervisi akademik atau formulir pengamatan yang kita telah sepakati bersama ya Bu Grace. Iya Pak Renaldi, Iya. Oke Bu Grace, jadi sebagai penutup saya Bu Grace, mungkin ada yang Ibu Grace ini ingin nyatakan tentang proses yang telah terjadi dari tahap pra supervisi, dari tahap pra sampai tahap coaching, dan sampai pada tahap ini ya Bu Grace, tahap pasca atau memberikan umpan balik. Apa yang Ibu Grace ingin sampaikan dalam proses ini? Iya Pak Renaldi, jadi dari proses yang sudah kami lakukan tadi, mulai dari pra supervisi sampai supervisi bahkan pasca supervisi, saya berharap apa yang di-coachingkan, apa yang didiskusikan dalam supervisi itu harus diwujudkan. Karena ingat tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang tenaga pendidik, bagaimana apalagi berangkat dari masalah yang Ibu Stefi sampaikan, jadi ada tanggung jawab yang lebih lagi bagi seorang guru untuk meningkatkan kompetensi dalam hal memberikan pelayanan yang luar biasa kepada siswa TK agar ya sifat-sifat seperti yang sudah disebutkan tadi itu ya hilang atau perlahan-lahan memudar. Kemudian ketika sudah dilakukan diskusi coaching yang pasti ada timbal baliknya. Jadi feedbacknya harus ada, hasilnya harus ada dengan tujuan kita mengukur sejauh mana kompetensi yang sudah kita laksanakan. Baik saya sebagai coach maupun Ibu Stefi sebagai coachee. Ada hal-hal yang mungkin perlu kita lengkapi dan ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Itu saja. Dan kemudian yang terakhir, ini menjadi proses pembelajaran untuk kita semua ke depannya sebagai Bapak Ibu guru dalam menjalankan tugas, jalanilah dengan penuh tanggung jawab dan dengan hati. Demikian Pak Renaldi. Ya baik Bu Grace, terima kasih. Jadi semoga apa yang kita bicarakan, apa yang diharapkan itu terwujud demi untuk tentunya untuk meningkatkan kompetensi bersama. Terima kasih Bu Grace, selamat malam. Terima kasih Pak Renaldi, selamat malam.